Perkenalkan, nama saya Mega Krisnawati, NPM 19403059 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan pada sistem pengaturan dengan PLC dengan 5 poin percobaan. Langsung saja kita masuk pada software simulasinya. Selanjutnya kita akan masuk pada poin A, yaitu penentuan kode input PLC. Pada saat kita menekan PB1, maka input X akan menyala di 20. Selanjutnya, kalau kita menekan PB2, maka input X 21 akan menyala. Selanjutnya, ketika kita menekan PB3, maka input X 22 akan menyala. Dan ketika kita menekan PB4, maka input X pada 23 akan menyala. Dan ketika kita menekan switch 1, maka input X 24 akan menyala. Dan ketika kita menekan switch 2, maka input X 25 akan menyala. Selanjutnya di sini kita masuk pada poin B, yaitu penentuan kode output PLC. Selanjutnya di sini kita masukkan input, yaitu X20. Dan selanjutnya outputnya yaitu Y0. Oke, kita convert. Setelah itu write to PLC. Selanjutnya kita tekan pada PB1, maka lampu merah akan menyala. Selanjutnya edit leader. Dan kita masukkan outputnya yaitu Y1. Kita convert, selanjutnya write to PLC. Ketika kita menekan PB1, maka lampu kuning akan menyala. Selanjutnya kita exit leader, lalu mengganti outputnya dengan Y2. Lalu kita convert. Setelah itu kita write to PLC. Dan ketika kita menekan PB1, maka lampu hijau akan menyala. Selanjutnya kita exit leader dan mengganti outputnya dengan Y20. Setelah itu kita convert, lalu write to PLC. Selanjutnya ketika kita menekan PB1, maka lampu display PL1 akan menyala. Lalu kita edit leader. Setelah kita edit leader, maka kita mengganti outputnya dengan Y21. Setelah kita mengganti, lalu kita convert. Setelah itu baru kita write to place PLC. Oke. Lalu kita menekan PB1, maka lampu display pada PL2 akan menyala. Lalu kita edit leader lagi dan mengganti outputnya dengan Y22. Lalu kita convert dan kita klik write to PLC. Ketika kita menekan PB1, maka lampu display pada PL3 akan menyala. Kita exit leader, setelah itu baru kita ganti outputnya dengan Y23. Kita convert, lalu kita klik write to PLC. Lalu kita klik PB1, maka lampu display pada PL4 akan menyala.
Selanjutnya di sini kita masuk pada poin C, yaitu pengenalan diagram leader self holding. Lanjut, di sini kita akan membuat diagram yaitu dengan input X21. Selanjutnya yaitu kita masukkan X23 dan untuk outputnya yaitu Y23. Selanjutnya untuk yang di bawahnya kita isi dengan X23. Y23. Oh, di bawahnya Y23. Ya. Oh, iya. Selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk di bawahnya kita isi dengan Y23. Oke. Lalu kita convert, lalu write to PLC. Oke. Selanjutnya kita menekan PB2, maka lampu pada output Y23 atau PL4 akan menyala, dan ketika kita melepas PB2 maka lampu pada PL4 akan tetap menyala, karena ketika lampu ketika output Y23 menyala, maka akan otomatis tersambung dengan input X23. Oh, itu Y. Maka akan otomatis mengaktifkan ini Y. Ya, mengaktifkan input Y23. Input Y23. Tadi bagaimana sampai mana? Ketika lampu ya? Iya, ketika atau entar sampai di anu tadi. Mau pada saat melepas kah? Ya, saat melepas saja? Pada saat melepas. 1, 2, 3. Pada saat PB2 dilepas, maka output PL4 akan tetap menyala, karena otomatis telah tersambung atau dialiri dengan arus ke input Y23, maka lampu akan tetap menyala. Dan untuk mematikannya, untuk mematikan di X23, maka kita akan menekan pada PB4. Dan di sini lampu pada PL4 akan mati. Selanjutnya di sini kita masuk pada poin D, yaitu fungsi counter. Selanjutnya di sini akan kita masukkan input dengan X21 dan memasukkan outputnya yaitu K2C0. Lalu klik OK, dan di bawahnya kita tambahkan input yaitu X23. Oke, dan outputnya yaitu RST-C0. Dan di bawahnya kita isi inputnya dengan C0, dan selanjutnya untuk outputnya kita masukkan yaitu Y21. Lalu kita convert. Selanjutnya write to PLC. Ketika kita menekan PB2 sebanyak 1 kali, maka counter 0 akan menghasilkan nilai 1, dan ketika kita menekan PB2 untuk kedua kalinya, maka counter 0 akan menghasilkan nilai 2, dan saat itu lampu pada PL2 akan menyala. Dan untuk mematikan lampu pada PL2, kita menekan pada PB3 dan PB4, maka akan otomatis mereset
C0 yang bernilai 2 tadi menjadi 0, maka lampu akan mati. Selanjutnya di sini kita masuk pada poin 5, yaitu fungsi timer. Ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat diagramnya dengan input yaitu X21, dan untuk T0-nya kita isi, dan untuk outputnya kita isi dengan Y23. Selanjutnya untuk di bawahnya kita isi inputnya dengan Y23, dan selanjutnya untuk yang di bawahnya lagi kita isi dengan Y23. Lalu untuk outputnya kita isi dengan K30T0. Kita convert, selanjutnya write to PLC. Selanjutnya kita menekan pada PB2. Jadi ketika PB2 ditekan, maka lampu akan otomatis menyala dengan timer waktu yaitu sebesar 30. Dan ketika selama 30 tersebut, maka lampu pada PL4 akan otomatis mati.